Ya, selamat siang. Saya dari RPM Garage Motorshop ingin membahas sebuah produk yang lazim sebenarnya untuk di motor besar alias moge. Produk ini adalah steering damper. Steering damper itu banyak jenis dan banyak merek. Yang jelas kegunaannya itu sangat bermanfaat terutama dalam kecepatan tinggi. Contohnya, misalnya kita lagi bawa motor, anggaplah speednya 120 km per jam atau ada lubang, itu akan mengalami yang namanya tank wobbler, tank slipper. Itu semacam, kita ambil contoh, saya lagi bawa motor itu dan ketika ada lubang, itu setir akan bergoyang dan itu sangat berbahaya. Bisa jatuh atau terjungkal udah pasti. Nah, fungsi dari steering damper itu menstabilkan stang kita, jadi agak berat. Nah, dari merek itu banyak sekali steering damper, mulai dari yang paling murah sampai yang premium yang di atas, mungkin di atas 5 juta itu ada. Cuma di sini saya akan membahas beberapa jenis dan merek, terutama yang premium, karena saya menjualnya hanya produk Hyperpro saja, tidak merek lain. Cuma saya di sini akan bersikap objektif. Contohnya seperti ini. Untuk jenis steering damper itu dibagi dua untuk merek Hyperpro. Satu CSC dan RSC. CSC itu kepanjang dari Constant Safety Control. Sedangkan RSC itu Reactive Safety Control. Apa bedanya? Kita ambil. Untuk CSC secara fisik sama RSC itu sama persis, tidak ada perubahan dan tidak ada bedanya sama sekali. Ini saya ambil contoh. Ini RSC Green Kawasaki dan ini CSC Polish Silver. Untuk kegunaan udah jelas sama, cuma untuk keunggulan jelas berbeda. Oke, bedanya di mana? Khusus CSC, kita kalau misalnya setting di klik ke 10 atau ke 12 dan ketika kita mengalami yang namanya tank wobber atau slip, dia akan mengikuti settingan kita. Anggap aja 10 itu medium. Jadi mau sepelan apapun, sekeras apapun guncangan, dia akan mengikuti settingan kalian. Sedangkan RSC itu kalau misalnya kita bawa dan setting misalnya anggap sama 10 dan kita goyangnya parah sampai orang bilang ya kita udah mau jatuh, dia akan makin berat alias otomatis. Nah, itulah perbedaannya. Sedangkan kalau misalnya pemasangan itu banyak, tergantung jenis motornya. Contoh, saya ambil motor sport saja. Anggaplah Ninja 2.5 atau R25 atau R6 atau misalnya saya anggap kayak R1, itu rata-rata dipasang di atas triple clamp alias segitiga. Rata-rata. Itu tidak semua. Kalau kita dari Hyperpro itu kayak Ninja 2018 dengan 2.5, itu malah pemasangannya di bawah segitiga, berarti dekat radiator. Kenapa saya tidak masukin? Karena itu akan menyulitkan ketika kita mau setting. Nah, kecuali ya Anda mau custom sendiri, itu bebas, nggak masalah, yang penting fungsinya. Nah, untuk panjangnya itu harus, kalau nggak harus juga sih sebenarnya, jadi tergantung jenis motor. Kita ambil contoh kalau misalnya motor sport atau motor sport touring atau misalnya naked, itu berbeda. Tapi kalau untuk motor Jepang rata-rata sama semua. Ukuran stroke-nya, panjangnya dari sini sampai sini itu 75 mili. Nah, kalau misalnya kita contoh CRF 250. CRF 250 tidak disarankan untuk di atas segitiga atau yang dekat stang. Dia lebih disarankan antara di bawah segitiga atau di samping sasis. Nah, kenapa di samping sasis? Nah, karena rata-rata kalau CRF atau saya contoh misalnya model cruiser kayak Vulcan, itu dia membutuhkan kurang lebih 90 sampai 120 mm stroke-nya, panjangnya. Jadi tidak memungkinkan untuk taruh di atas stang. Kalau dipaksakan taruh atas stang, itu akan mentok karena sangat panjang.
jadi dipasang di bawah. Nah, untuk settingan pertama kali kita memasang steering damper, kita setting ke paling yang namanya tuh paling kecil, anggap aja 0. Kayak seperti ini, kita setting dulu yang paling ringan. Nah, kalau dari website HyperPro itu disarankan per 2 klik. Tapi kalau saya lebih suka 1 klik, 1 klik, 1 klik supaya bisa dapat feel dan settingan yang kita mau. Nah, kalau dibilang bedanya sama merek lain, jujur saya kurang tahu. Cuma saya dulu pernah salah satu merek Sweden saya pernah pakai, itu pun juga enak. Cuma ya mungkin karena saya tidak masukin dan sudah ada distributor resmi, jadi saya hanya masukin merek HyperPro dan saya sudah gunakan dari sejak kurang lebih itu 2010 waktu saya beli R6 untuk motor saya. Nah, sekarang ini saya sudah pindah ke motor naked. Nah, tapi saya belum sempat pasang. Kalau untuk masalah harga, CSI itu start dari 3950. Sedangkan untuk RSI itu 4250. Selisihnya kurang lebih 300. Nah, CSI itu sama RSI itu ada yang namanya special color, alias yang warna spesial. Jadi made by request. Kalau misalnya kita mau produk A, misalnya saya maunya RSI, tapi saya mau warnanya yang aneh-aneh, itu bisa. Tapi itu diproduksi sangat-sangat terbatas dan harganya lumayan bedanya. Saya ambil contoh. Di sini saya punya 3 warna, itu made by request dari HyperPro. Yang pertama Dutch Orange, yang kedua Cooper Bronze, dan yang ketiga itu Green Kawasaki. Kalau secara fungsi sama aja, ini hanya untuk yang suka yang namanya misalnya kita tampil beda. Nah, kalau misalnya paket apa yang didapat ketika beli steering damper, saya sebelumnya minta maaf dulu karena untuk universal seperti ini semua yang kayak gini itu hanya dapat steering damper. Kita membutuhkan yang namanya bracket dan namanya klem. Klem itu apa? Klem itu berfungsi ngejepit steering damper ke bracket dan ke motor. Nah, jeleknya dari HyperPro, dia tidak menyatakan, tidak memberikan itu yang namanya klem. Itu dijual terpisah atau dia masukin ke dalam bracket. Nah, sedangkan kalau bikin klem itu sebenarnya nggak masalah. Mau merek apapun kita dapat, yang penting bukan merek yang dari Sweden itu klemnya tidak bisa dipakai di HyperPro karena dari bentuk saja sudah beda. Itu ada salah satu merek lokal. Kalau saya nggak salah ingat itu TDR. Kalau nggak salah. Nah, itu bisa dipakai di sini dijepit. Nah, untuk misalnya pemasangan itu setiap motor berbeda. Contohnya waktu saya baca buku manualnya Z1000 itu saya harus buka tangki. Nah, kalau misalnya yang bracket lokal begitu, setahu saya itu rata-rata tidak buka tangki. Jadi itu pemasangan sangat disarankan mendingan serahkan ke bengkel saja kalau tidak mau ribet. Tapi kalau mau coba eksperimen silakan. Jadi kesimpulannya, fungsi dari steering damper itu untuk mengurangi getaran di saat kecepatan tinggi, sedang. Nah, cuma kalau ya bawanya pelan ya sebenarnya sih nggak usah gitu loh. Nah, cuma yang penting intinya cuma satu, jangan hanya untuk gaya-gayaan karena steering damper itu sebenarnya tuh fungsinya lumayan ngebantu. Soalnya saya dulu pernah yang namanya lumayan saya lari sekitar 100 km per jam dan emang daerah kompleks saya itu ada lubang besar dan saya sendiri pun nggak sadar itu hampir kecelakaan, tapi kebantu yang namanya steering damper. Yang namanya musibah kita nggak ada yang tahu. Jadi saran saya ya be wise aja untuk memakai steering damper atau motor Anda. Sekian.